Oke, kita mulai ya. Cerita kali ini tuh unik banget. Startnya dari seekor dinosaurus, ujung-ujungnya malah ngebahas cara kita semua berpikir. Gimana ceritanya? Siap-siap aja, perjalanan kali ini bakal seru. Coba deh, lihat kutipan ini. Ini beneran loh komentar asli dari internet. Pas pertama kali baca, jujur saya juga kaget. Kok bisa gitu loh, penemuan fosil makhluk purba malah bikin keyakinan seseorang pada kitab sucinya jadi goyah? Nah, ini dia teka-teki utama yang akan kita coba pecahin bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa sih sebuah fosil bisa sampai memicu krisis iman? Jadi, di pembahasan kali ini, kita akan coba memahami alur berpikir di balik komentar tadi. Dan ternyata, ini jauh lebih dalam dan lebih luas daripada sekedar perdebatan soal dinosaurus. Oke, yuk kita selami lebih dalam. Yang bikin unik tuh, komentar ini muncul di sebuah diskusi yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali. Waktu itu lagi bahas soal gimana T-Rex menggunakan lengannya yang super kecil itu pas kawin. Dari situ percakapannya malah melebar jadi sesuatu yang jauh lebih fundamental. Tapi, oke, lupakan dulu deh soal T-Rex dan lengan yang pendek itu. Kisah dinosaurus tadi sebenarnya cuma gejala aja loh. Poin paling pentingnya adalah akar masalahnya itu bukan di fosilnya, tapi di pola pikir yang keliru. Sebuah kekeliruan logika yang sayangnya umum banget kita temui. Jadi isu utamanya itu sebetulnya bukan soal teologis, melainkan soal serangkaian kekeliruan logika atau yang biasa kita sebut logical fallacy. Ini tuh pola pikir yang membuat kita menarik sebuah kesimpulan tanpa punya landasan yang cukup kuat. Nah, ini dia biang keroknya, lompat ke kesimpulan. Ini tuh semacam jalan pintas mental yang bahaya banget. Contoh sederhananya gini deh, kamu lihat dua orang teman nggak pernah kelihatan bareng lagi, terus langsung nyimpulin, wah mereka pasti lagi musuhan. Padahal kan bisa jadi ada 1001 kemungkinan lain, ya kan? Kekeliruan ini muncul pas Al-Quran dipandang sebagai ensiklopedia sains, bukannya sebagai kitab petunjuk. Kalau dianggap ensiklopedia, ya wajar kalau kita mengharapkan semua fakta ada di situ. Nggak nemu kata dinosaurus, berarti dinosaurus itu nggak ada. Cara pandang seperti ini justru merendahkan fungsi Al-Quran dari petunjuk hidup menjadi sekedar buku kumpulan fakta. Kalau kita pakai konteks sejarah yang paling dasar aja, ini udah jelas banget. Gimana mungkin Al-Quran yang diwahyukan di abad ke-7 bisa menyebut istilah yang baru ditemukan 1000 tahun kemudian? Mengharapkan hal itu, ya jelas nggak logis sama sekali. Ini jadi bikin kita mikir ya, apa iya sains dan iman itu harus selalu bertentangan dalam Islam? Kalau kita lihat sejarah, ternyata ceritanya sama sekali berbeda loh. Dulu, selama berabad-abad, para ilmuwan paling hebat di dunia itu justru adalah Muslim yang taat. Di Baghdad, ada yang namanya Baitul Hikmah, pusatnya sains dunia. Buat mereka, nggak ada tuh konflik antara iman dengan riset ilmiah. Justru sebaliknya, imanlah yang mendorong mereka untuk terus mencari tahu. Lalu apa yang terjadi? Kok bisa hubungan yang tadinya harmonis banget antara iman dan sains ini, sekarang malah jadi berbalik total? Ada sebuah teori siklus sejarah yang menarik banget untuk menjelaskan ini. Jadi begini, masa sulit itu melahirkan orang-orang kuat. Orang-orang kuat menciptakan masa yang mudah. Nah, masa yang mudah ini, sayangnya, menciptakan generasi yang terlena. Rasa puas diri inilah yang membuat semangat intelektual yang pernah membara itu pelan-pelan padam. Dan disinilah ironi sejarahnya. Tepat di saat dunia muslim mulai terlena dan, kasarnya, malas berpikir, Eropa justru memulai kebangkitan ilmiahnya. Dan yang lebih ironis lagi, kebangkitan itu seringkali menggunakan pengetahuan yang sebelumnya dilestarikan dan dikembangkan oleh para cendekiawan muslim. Kebayang nggak? Konteks sejarah tadi penting banget, karena sikap mental yang sama, yaitu kemalasan berpikir, ternyata muncul lagi di masa kini. Dan gejalanya bisa kita lihat di mana-mana, terutama di dunia maya. Mari kita mulai dari fondasi masalahnya dengan satu data yang jujur aja bikin ngeri. 0,001%. Ini adalah tingkat literasi di Indonesia. Artinya apa? Dari 1000 orang, rata-rata hanya 1 buku yang selesai dibaca per tahun. Ini bukan cuma angka, ini adalah kondisi darurat yang jadi akar dari banyak masalah lainnya. Nah, dari rendahnya minat baca dan berpikir kritis, muncullah perilaku-perilaku ini. Menghakimi secara instan, menyerang pribadi kalau debat, menolak mentah-mentah info yang beda sama keyakinan, gampang merasa jadi korban, dan bikin klaim-klaim berlebihan. Ini semua kan jalan pintas dari proses berpikir yang seharusnya panjang dan teliti. Nah, ini salah satu contoh ekstrim dari klaim berlebihan atau overclaim. Sebuah klaim yang kedengarannya absurd, tapi bisa muncul karena proses menafsirkan sesuatu secara maksa, dicocok-cocokin, tanpa didasari ilmu dan riset yang mendalam. Lalu, solusinya apa dong?
Ironisnya, jawaban dari masalah malas berpikir ini sebenarnya udah ada dari awal banget, yaitu pada wahyu pertama yang diturunkan dalam Al-Quran. Dan disinilah kuncinya. Iqra. Kata ini bukan cuma perintah pasif untuk sekedar mengeja tulisan. Ini adalah perintah aktif untuk terlibat dalam seluruh proses berpikir kritis. Baca, lalu pahami, kemudian analisis, dan baru setelah itu diamalkan. Ini adalah sebuah proses, bukan hasil yang instan. Agama itu untuk orang yang mau berpikir. Tanpa berpikir, seseorang yang beragama justru bisa menjadi lebih buruk, karena dia tidak berpikir tapi menggunakan dalil untuk membenarkan tindakannya. Iman yang sejati itu tidak mematikan akal, justru menghidupkannya. Dan kita akhiri di sini. Dengan akses informasi yang gak terbatas, kita punya semua jawaban di ujung jari kita. Tapi mungkin, tantangan terbesar kita sekarang bukanlah mencari jawaban, melainkan melatih diri kita untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan berpikir secara jernih. Bagaimana menurut Anda?